Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar terkait paket tracer ya, simulasi dasar membuat jaringan lokal menggunakan Cisco paket tracer ya. Jadi yang pertama yang kita buka adalah Cisco paket tracernya. Di sini saya pakai paket tracer student untuk siswa-siswa saya di IT Guru. Oke, jadi kita akan coba menyelesaikan kasus terkait jaringan lokal ya. Jadi di simulasinya di sini ada lab TKJ, di situ ada 5 komputer, kemudian lab RPL ada 5 komputer. Ini masing-masing lab nanti terdiri dari satu server dan menggunakan IP kelas C ya. Jadi karena ini adalah jaringan LAN, jadi hanya membutuhkan switch ya. Kita memanfaatkan switch untuk jaringan klien server. Jadi bisa lihat di sini yang perlu kita persiapkan. Di sini bisa switch. Switchnya saya pakai yang tipe 2950 yang 24 port ya. Ini asumsinya kita membuat sebuah jaringan lab ya, lab RPL dan lab TKJ. Oke. Nah, kemudian kliennya di sini ada PC, saya taruh sampai 5. Oke. Sampai 5 kita atur posisinya. Oke, ditambah satu server ya. Jadi ada satu server di setiap lab ya, asumsinya seperti ini. Kemudian kita taruhkan juga untuk lab RPL. Di sini ada 5 komputer. Jadi sama-sama menggunakan kelas C ya. Oke. Kemudian satu server saya taruh di sini. Oke. Nah, untuk memudahkan kita untuk switch ini saya berikan penamaan. Kita masuk ke switch konfigurasi. Nah, di sini saya tulis switch 1 ya, SW1 S1 itu. Saya close. Untuk switch 2 saya tulis dimasuk ke config S2. Sudah, kita close. Oke. Nah, ini server. Nah, sekarang tinggal kita memberikan pengkabelan. Oke, perlu diperhatikan untuk kabel apabila perangkat itu berbeda, maka kita harus menggunakan kabel strike ya. Jadi antara switch dengan PC atau komputer itu perangkatnya berbeda, maka yang kita gunakan adalah kabel strike ya. Namun apabila perangkatnya sama, maka pengkabelan yang digunakan adalah pengkabelan crossover. Nah, di sini adik-adik bisa lihat, di sini ada strike, ada crossover, kemudian ada serial, koaksial ya. Untuk kabel phone semuanya ada di sini ya. Tapi kita pakai yang strike ya karena perangkatnya berbeda. Oke, kita pilih ke sini. Bisa di Fasternet 01. Nah, ini perlu diperhatikan untuk penggunaan Fasternet. Kalau kalian bingung penggunaan Fasternet, berapa Fasternet untuk menampilkannya, kita bisa pilih di option
preference, kemudian always support ya. Jadi nah di sini kita bisa lihat port yang muncul di sini Pasternet 0-1. Oke. Nah, jadi untuk memudahkan kita nanti kalau kita mau mengkonfigurasi perangkatnya ya, jadi kita bisa lihat di sana untuk portnya. Kemudian Pasternet 02. Oke. Nah, begitu juga yang ini saya pakaikan 03, 04, 05, 06. Oke, begitu juga dengan lab RPL 01, 02, jadi perlu diperhatikan ya, penggunaan port ini akan berpengaruh nanti kalau kita sudah mulai mengkonfigurasi setiap komputer yang terhubung ke switch maupun yang terhubung ke router ya. Oke, nah ini kita sudah membuatkan kabel untuk pengkabelan strike. Nah sekarang kita hubungkan switch dengan switch, karena ini perangkatnya sama, maka tipe pengkabelan yang digunakan adalah pengkabelan crossover ya. Nah ini adalah crossover. Oke, ini posisinya sudah hijau semua, artinya sudah terhubung namun belum bisa berbagi data. Oke, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengkonfigurasi setiap komputer baik dari server maupun klien yang ada di jaringan LAN ini. Oke. Nah, saya konfigurasi dari dari LAN dari jaringan TKJ. Nah, ini saya tuliskan aja. Di sini adalah lab TKJ. Kemudian di sini ada lab RPL ya. Jadi ada lab TKJ dan lab RPL. Oke. Nah, kemudian kita konfigurasi di sini menggunakan IP kelas C ya. IP kelas C. Nah, IP kelas C mulai dari mana? Biasanya untuk IP kelas C itu dimulai dari 192 ya. Jadi perlu adik-adik juga memahami tentang manajemen IP, konsep IP dari kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D sampai kelas E ya. Nah, yang umum digunakan ini adalah kelas C, maka kita coba konfigurasi menggunakan IP kelas C. Gimana caranya? Ya, pertama di server ini dulu kita klik, kemudian kita masuk ke desktop. Di sini ada IP konfigurasi. Ya, di IP konfigurasi silakan kita bisa ketik 192.168. Hostnya, segmennya saya taruh 100 ya, 100 bebas. Yang perlu diperhatikan adalah yang ini adik-adik. Jadi penggunaan IP-nya ini sangat berpengaruh. Ketika kalian menggunakan kelas C, maka kita mulai dari 192.168. Nah, host ini berbeda. Boleh kalian atur maunya berapa, misalkan 100 atau 200, tidak masalah ya. Nah, kemudian yang akhir ini adalah alamat IP dari komputer. Nah, di sini saya menggunakan IP 1 ya. Nah, ini yang tidak boleh sama ketika kita membuatkan IP ke komputer-komputer yang lain. Oke. Nah, maka otomatis subnet
masnya akan dibuat menjadi slash 24 atau 255.255.255.0. Jadi otomatis slash 24 untuk penggunaan IP kelas C. Oke, kalau sudah default gateway nggak perlu, karena itu nanti yang kalau kita menghubungkan ke router ya. Ini karena jaringan LAN cukup kita memasukkan IP address dan subnet mas saja. Oke, kalau sudah kita tutup. Begitu juga dengan PC-nya. Nah, ini saya konfigurasi juga 192.168. Tadi saya tulis 200 untuk hostnya, IP-nya sudah dipakai 1 untuk server, saya taruh di sini 2. Oke, sudah. Coba kita cek lagi. Nah, di sini ada 2. Oke. Nah, kemudian untuk IP komputer 2 klien 192.168.200.3. Oke, jadi berurutan. Sebisa mungkin berurutan ya, supaya kita bisa memudahkan untuk mengenali IP yang sudah terpakai dan yang belum terpakai ya. Jadi 4. Kemudian 192.168.200.5. Oke. 192.168.200.6. Oke, kita close. Nah, kita sudah coba hubungkan memasukkan IP di setiap komputer di lab TKJ. Nah, kita coba uji ya. Kita coba uji pakai pengiriman paket saja ya. Kita uji dari server ke PC3. Apa yang muncul? Nah, di sini sudah berhasil, successful. Maka pengiriman konfigurasi dari server ke PC3 ini sudah berhasil, berarti sudah bisa terhubung menggunakan IP kelas C. Coba kita tes lagi dari PC 0 ke PC 4. Oke, ini sudah successful ya. Ini cara gampang untuk menguji apakah sudah berhasil terhubung di setiap komputer atau tidak ya, di successful. Ada juga ping. Nah, nanti kita coba untuk ping. Oke. Nah, ini sudah terhubung di lab TKJ, ini sudah terhubung ya antara server dengan kliennya. Sekarang kita coba ke lab RPL. Kita coba ke lab RPL. Apakah sudah bisa terhubung dari server ke server? Nah, di sini tulisannya server has not functional port. Jadi tidak ada IP di lab RPL ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah sama, kita harus memasukkan setiap IP sebagai alamat dari komputer maupun dari servernya sehingga bisa dikenali oleh lab TKJ ya. Jadi IP address itu berfungsi memberikan alamat kepada setiap komputer sehingga bisa dikenali oleh komputer yang lain ya. Sama seperti kita mempunyai alamat rumah ya, supaya mudah dikenali oleh orang. Oke, kita masukkan IP-nya. Tadi kita sudah menggunakan IP 6 IP ya. Nah, sekarang kita urutkan saja karena ini masih dalam satu jaringan lokal ya, walaupun berbeda lab ya. Jadi kita menggunakan IP yang sama 192.168.200.7 ya. Ini untuk memudahkan kita. Kemudian di sini 192.168.200.8 ya. Oke. Ini juga sama 192.168.200.9.
192.168.200.10. Perlu diingat ya, IP itu bebas sebenarnya. Di dalam satu segmen IP itu bisa mencapai 255 ya, 255. Jadi bebas menggunakan IP komputer itu sampai dengan 254 ya, tergantung adik-adik. Nah, tapi untuk memudahkan kita sebaiknya IP itu berurutan ya, supaya mudah kita kenali ketika nanti ada penambahan dari setiap komputer ya, dari setiap komputer. 200.12. Oke. Nah, ini kita sudah buatkan IP semua. Sekarang kita coba uji apakah lab RPL ini sudah bisa terhubung dengan lab TKJ. Kita coba tes dari server ke server. Oke, nah ini sudah berhasil ya, sudah berhasil. Nah, itulah penting kenapa setiap komputer dalam jaringan itu perlu dibuatkan sebuah IP ya, sebuah IP, karena untuk mengenali komputer yang lain melalui alamatnya ya. Kita coba dengan konsep ping ya. Jadi kita coba ping ya, kita masuk ke dari server saja, kita di command prompt, kita tes IP server ya, IP server di lab TKJ tadi kita ping, perintahnya ping. IP server di lab TKJ itu tadi 192.168.200.1. Apa yang muncul? Nah, di sini muncul replay ya, replay from IP-nya ya. Ini artinya berhasil ya, ini artinya berhasil. Jadi ada beberapa pesan yang muncul ketika kita mencoba mengecek koneksi. Yang pertama itu adalah replay. Jadi replay itu menandakan bahwa jaringan kita sudah berhasil. Kemudian ada istilah request timeout. Nah, request timeout ini menandakan bahwa konfigurasi sudah benar, cuman di kabel pasti ada yang bermasalah, masih ada yang keliru ya, sehingga terjadi request timeout. Jadi lama proses memanggil jaringan yang terhubung. Kemudian ada juga istilah destination host unreachable. Jadi sudah jelas di sana unreachable, tidak terhubung dengan kabel. Biasanya penggunaan di port-portnya ya, di port-portnya. Nah, ini kita sudah buat sebuah jaringan. Coba kita petakan. Oke, kita petakan jaringannya. Asumsinya ini adalah lab TKJ ya. Fill oke. Nah, ini saya hapus saja dulu, saya ganti supaya berwarna. Nah, kita sudah mempunyai dua jaringan ya, dua lab, maksud saya dua lab ya, yaitu lab TKJ dan jadi kita sudah punya dua lab, lab TKJ dan lab RPL menggunakan IP kelas C ya, IP kelas C. Di sini saya tuliskan saja penggunaan IP-nya. Di sini IP yang kita pakai untuk jaringan ini 192.168.200.1 sampai dengan berapa ini? 6 ya.
sampai dengan 6. Oke. Nah, ini saya kasih spasi. Oke. Bisa copy aja. Nah, untuk IP yang lab RPL tadi kita dari IP 7 ya sampai dengan 12. Nah, kita sudah bisa menyelesaikan simulasi lab komputer ya, dimana ada lab TKJ dan lab RPL. Sederhana kan? Oke. Nah, kalau sudah bisa kita simpan ya. Kita bisa simpan. Kita beri penamaan. Saya taruh di local disk. Di sini saya taruh simulasi paket tracer ya. Tracer. Sini nama filenya jaringan lokal ya, atau LAN. Oke. Nah, sampai sini video kita. Terima kasih. Semoga kalian bisa berhasil membuat jaringan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Jangan lupa like and subscribe IT Guru.